Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Alma dengan NIM 8775525595 dari UT UPBJJ Padang. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap berkecambahan kacang hijau. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengaruh deterjen terhadap lingkungan kita. Deterjen adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga. Mencuci menggunakan deterjen sangat sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Limbah deterjen ini menyebabkan turunnya kualitas bahan baku perairan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman biota air. Salah satunya yaitu menyebabkan kematian beberapa spesies ikan. Pencemaran yang disebabkan oleh berbagai kegiatan masyarakat dengan membuang limbah ke dalam perairan maupun daratan tanpa mengetahui akibat yang akan terjadi pada kualitas perairan tersebut. Kegiatan rumah tangga yang membuang limbah deterjen ke lingkungan kita menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungan sekitar kita. Deterjen dengan bahan-bahan aktifnya itu mempunyai sifat toksik dan mempunyai efek buruk terhadap lingkungan. Deterjen dapat membentuk banyak busa di dalam air dan banyak jenis deterjen yang sulit sekali diuraikan oleh enzim-enzim bakteri pengurai, sehingga akan tetap utuh dan berbusa. Limbah deterjen yang tidak dapat diuraikan dalam waktu singkat ini menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesuburan tanah dan juga menyebabkan polusi udara karena baunya yang tidak sedap. Selain itu, deterjen dalam air buangan dapat meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur masyarakat. Air yang tercemar limbah deterjen tidak baik bagi kesehatan karena air ini dapat menyebabkan kanker bagi manusia. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum untuk mengamati bagaimana pengaruh deterjen terhadap berkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada air ledeng yang 1000 ml di dalam wadah, kemudian ada gelas takar, ada biji kacang hijau, ada sendok, ada deterjen 1 gram, lalu ada kapas dan juga ada gelas yang sudah diberi masing-masing label. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan 1 gram deterjen ke dalam air. Kita aduk hingga rata. Kemudian kita tuangkan sebanyak 500 ml ke dalam gelas 100%. Selanjutnya kita tambahkan sebanyak 500 ml lagi. Kita tuang ke gelas 50%. Selanjutnya kita tambahkan 500 ml. Lalu kita tuang ke gelas 25%. Tambahkan lagi. Kita tuang ke gelas 12,5%. Tuang lagi. Kemudian kita tuang ke gelas 3,1%. Setelah selesai,
Untuk gelas kontrol kita gunakan air ledeng saja sebanyak 500 ml. Kemudian kita masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas. Setelah selesai, kita siram gelas yang sudah diisi kapas dengan air deterjen, masing-masing gelas kontrol secukupnya. Nah, untuk gelas kontrol kita gunakan sendok baru agar tidak terkontaminasi oleh deterjen. Setelah itu, kita masukkan biji kacang hijau. Sebanyak ini digunakan sendok baru. Sebanyak masing-masing gelas 10. Kita masukkan 10 butir. Setelah itu, kita akan tutup gelas ini menggunakan kardus. Setelah itu kita tutup agar tidak kena cahaya. Nah, ini akan kita lakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam. Sekarang sudah 24 jam dari setelah dilakukan penanaman biji kacang hijau. Ini adalah penampilannya setelah 24 jam. Sekilas kita bisa melihat bahwa pada gelas kontrol itu akar kecambah kacang hijaunya sudah lebih panjang dibandingkan gelas yang 100%. Pada gelas 6,25, 3,1 juga sudah mulai panjang akarnya. Untuk gelas yang 100% masih beberapa biji yang baru muncul akarnya, dan itu pun masih kecil sekali. Selanjutnya akan diukur satu persatu menggunakan penggaris dan dicatat pada tabel pengamatan. Sekarang sudah 48 jam setelah penanaman biji kacang hijau dilakukan. Kemudian nanti biji kacang hijau akan diukur satu persatu ukurannya dan kemudian dicatat pada tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan selama 2 hari yang sudah dibuatkan ke dalam tabel. Dari tabel ini bisa kita lihat sekilas bahwasanya biji kacang hijau yang ditanam
di gelas dengan kadar deterjen lebih rendah itu tumbuh lebih baik daripada biji kacang hijau yang ditanam pada gelas dengan kadar deterjen yang lebih tinggi. Ini nantinya akan dibuat ke dalam grafik pada laporan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.